Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, di bulan suci Ramadan ini salah satu faedah yang bisa kita petik dan perlu kita amalkan bersama-sama adalah kita mampu untuk menahan amarah. Amarah kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan ghadab. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada beliau. Datang kepada Nabi dan meminta nasihat. Bahkan dengan bahasa ausini. Ausini itu artinya meminta wasiat, meminta nasihat yang begitu penting. Seakan-akan orang yang memberi nasihat itu setelah nasihatnya disampaikan beliau wafat. Itu namanya wasiat. Sahabat ini bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat." Nabi kemudian menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Sahabat ini karena memang merasa bahwa nasihat Nabi ini terlalu pendek, dia ucapkan lagi, "Ausini ya Rasulullah, beri aku nasihat lagi, beri aku wasiat lagi Rasul." Rasul itu tetap mengucapkan, "Qala la taghdab, jangan kau marah." Faraddada miraran, qala la taghdab. Diulang-ulang sampai berkali-kali. Itu nasihat Rasulullah terhadap sahabat tadi, itu hanya kata-kata la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, para ulama menyikapi bahwa hadis la taghdab ini adalah satu pesan Rasulullah yang sangat penting sekali. Rasulullah itu diberi kelebihan oleh Allah dengan jami'ul kalim. Jadi ucapan-ucapan beliau ini pendek tapi mencakup berbagai persoalan atau sangat penting karena isinya sangat padat. Nah, ini penting sekali kita ketahui anak-anak sekalian, bahwa di bulan suci Ramadan kita harus bisa menahan diri dari amarah. Kalau di dalam Al-Quran itu dibedakan, ada istilah ghadab dan ada istilah ghaib. Nah, kalau di dalam Al-Quran Allah itu memasukkan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan ghaidh, bukan ghadab tapi ghaidh. Nah, ini bedanya. Kalau kita melihat pemaknaan dari ulama-ulama, ghaidh itu adalah fi'lun nafs atau perbuatan jiwa, perbuatan hati. Kalau ghadab itu fi'lul jawarih, perbuatan anggota badan. Pada saat kita mengalami rasa marah, sebenarnya marah itu apa sih? Marah itu adalah munculnya rasa tidak senang. Tidak senang yang berlebihan. Kadang-kadang sangat tidak senang. Dan kemudian rasa tidak senang itu diungkapkan atau dilampiaskan kepada suatu hal. Nah, suatu hal, perbuatan yang timbul dari rasa tidak senang yang dilampiaskan itu namanya marah gitu. Nah, kan ini banyak sekali di dalam kehidupan kita merasa tidak senang karena diganggu orang lain misalnya, atau ada orang lain yang ngata-ngatain kita dan lain sebagainya, terus kemudian kita merasa tidak senang. Nah, rasa tidak senang yang dilampiaskan itu namanya marah. Nah, itu disebut dalam bahasa Arab tadi ghadab. Itu ghadab yang dilampiaskan. Rasa tidak senang yang dilampiaskan itu namanya ghadab. Tapi kalau rasa tidak senang yang kita simpan di dalam hati atau muncul di dalam hati saja, itu namanya ghaidh. Nah, orang yang bertakwa menurut Allah itu orang yang bisa kadhiminal ghaidh. Jadi orang yang bisa mengekang ghaidhnya, bukan ghadabnya. Jadi jangankan untuk ghadab, rasa tidak senang saja itu sebenarnya harus dikekang, harus ditahan. Jadi bukan malah
kalau kadang-kadang di tengah masyarakat kita itu kalau kepingin marah, marah saja. Nah, ini di dalam syariat kita tidak dibenarkan. Jadi kalau di dalam syariat kita, orang yang bertakwa itu harus bisa kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Itu harus bisa seperti itu. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita penting untuk mengetahui itu semua, karena salah satu faedah dari disyariatkannya puasa ini adalah kita bisa menahan diri, bisa menahan hawa nafsu, termasuk salah satunya adalah menahan amarah kita. Kita bisa melihat salah satu pengamalan dari ayat tentang kadhiminal ghaidh, menahan diri dari rasa tidak senang, rasa ingin marah, itu dari Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, satu ketika Khalifah Al-Ma'mun ini dibantu oleh khodimnya, oleh petugas kerajaan yang biasa menyiram air wudu beliau, Nah, mungkin karena grogi atau apa sih khodim ini, terus kemudian terjatuh ember yang dipakai untuk menyiramkan air wudunya Khalifah Al-Ma'mun itu terjatuh dan tentu saja mengenai kepala beliau atau badan beliau. Kemudian beliau marah, ingin marah atau tidak senang yang berlebihan tadi. Nah, tapi si khodim ini ternyata dia orang alim. Dan dia tahu bahwa Khalifah Al-Ma'mun kalau sudah kena dalil Al-Quran pasti tunduk. Maka si khodim tadi berkata kepada Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah wal kadhiminal ghaidh, menahan diri itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Maunya dia seperti itu. Tak ayal dengan ucapan itu, dengan dalil itu, Khalifah Al-Ma'mun berkata, faqad kadhimtul ghaidh alaik. Jadi, sungguh aku sudah menahan rasa marahku kepadamu. Tidak hanya di situ, khadim itu berkata lagi, wal afina 'anil nas, juga mau memaafkan pada manusia yang lain. Gitu. Khalifah Ma'mun juga berkata, aku maafkan kamu. Tidak cukup hanya di situ, khadim itu bahkan menambahkan lagi. Jadi, yang orang yang bertakwa itu yang terakhir adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Maka terakhir Khalifah Al-Ma'mun menyampaikan bahwa ya sudah, kalau seperti itu kamu terbebas pula dari perbudakan atau tidak mendapatkan tugas-tugas kerajaan lagi. Nah, ini bentuk rasa pengamalan dari ayat-ayat suci Al-Quran tentang orang yang pandai atau bisa mengendalikan rasa amarahnya. Oleh sebab itulah di bulan suci Ramadan ini kita harus bisa mengendalikan rasa amarah kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang biasanya kita senang makan atau bebas makannya, maka di bulan suci Ramadan tidak bebas. Hanya di waktu sahur dan pada saat berbuka atau di malam harinya saja itu kita diperbolehkan makan. Selebihnya lagi juga kegiatan-kegiatan yang mungkin mengganggu puasa kita maka harus kita tinggalkan. Dihindari, paling tidak dihindari atau dikurangi agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Intinya di bulan Ramadan adalah ibadah mahdhah, ibadah yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum-sebelumnya kita beribadah sosial, ibadah untuk orang banyak dan lain sebagainya, nah di bulan Ramadan ini sebenarnya yang paling penting adalah ibadah mahdhah. Salat, kemudian berdoa, berzikir, qiraatul Quran, bermunajat dan lain sebagainya. Ini yang harus kita perbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipatkan pahala kita oleh Allah, diberi kita kedudukan yang tinggi di sisinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.